Masih di Meja The Forum, Pak Saud, di bagian akhir saya minta pendapat Anda, apa kira-kira kasus ini, apakah Anda tetap sebaiknya ada di KPK, masih ada waktu atau seperti apa? Ya, Singkat saja. Yang paling penting adalah bagaimana kasus ini menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan dilaksanakan dengan fair. Dan dalam hal ini semua harus di-challenge. Febri harus men-challenge juga para jaksa yang bekas seniornya dia gitu. Iya dong. Kita kan pingin hukum tuh nggak bisa dibangun dengan dendam, Pak. Nggak. Kita nggak ngedidik rakyat kita dengan demikian. Kita juga nggak boleh membiarkan hoax-hoax itu berkeliaran di negeri ini. Hukum tidak boleh dibangun dengan seperti itu. Saling check and balance satu sama lain, saling men-challenge. Itu yang paling penting. Dan itu yang hukum akan menjadi pasti, hukum menjadi adil, dan hukum menjadi bermanfaat. Itu kira-kira gitu. Oke, Anda masih menaruh harapan kepada Febri Diansah, kolega Anda di KPK dulu ya? Ya, saya harap dia lebih tegar di sana. Oke, Bu Yenti mau fokus apa nih soal TPPU-nya? Apa yang mau sampaikan? Dua hal ya. Satu, soal TPPU-nya itu bahwa memang TPPU tergantung kejahatan asal. Tapi bukan berarti harus inkrah. Dan pasal 75 saya katakan tadi bisa bersamaan. Dan orang itu kan perbuatannya. Tapi orang-orang itu tidak selalu dua-duanya kena. Jadi saya sangat yakin ya, bahkan saya masih berpikir ya, seandainya tidak bisa ke KPK, lebih baik di kepolisian. Kenapa? Karena polisi sudah berhitung, sudah sangat hati-hati. Kenapa? Karena waktu tertentu dia pasti akan melimpahkan ke kejaksaan. Itu pasti dia akan lebih hati-hati karena dia udah tahu pasti ke sana. Dan yang penting di sini adalah ambil pelajaran dari kasus ini. Penegak hukumlah yang harus memberikan contoh untuk patuh terhadap hukum. Budaya patuh itu harus betul-betul dicontohkan dalam hal ini karena memang petinggi kan yang kena. Jadi supaya satu, korupsi tidak merajalela. TPPU itu harus, kalau merasa ini bukan punya saya, nanti ada pasal 77 pembuktian terbalik ya, yang gampang di pengadilan. Itu. Jadi saya berharap ini terungkap dan saya tetap yakin kepolisian tidak mungkin sembrono. Jadi dalam hal ini TPPU tetap jalan, tidak harus menunggu predikat crime-nya itu inkrah. Oh tidak, dan saya yakin sudah ada 2 alat bukti. Bung Febri. Saya setuju dengan Bu Yenti bahwa predikat crime tidak harus inkrah. Ya. Tapi predikat crime harus ada. Harus ada. Dugaan saya pasal ini, bagian ini lupa dibaca. Saya bacakan penjelasan pasal 74. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. Jadi harus ada penyidikan predikat crime dulu. Bersamaan. Tindak pidana asal dulu. Dimunculkan. Setelah penyidikan tindak pidana asal, kalau ketemu pencucian uang, lakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Bisa ditangani bersama-sama. Itu benar. Pertanyaan saya, bisakah penyidikan tindak pidana asal dilakukan hari ini? Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan di hari yang sama, sementara tidak ada kegiatan penyidikan di hari itu. Ini menurut saya cukup mendasar untuk menunjukkan bahwa memang ada masalah dalam proses penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang. Menyampaikan satu ini penting sekali. Singkat. Jadi gini, Pak Febri jangan salah ya. TPPU itu novelty-nya adalah kita bisa menemukan tindak pidana asal itu kemudian karena hari ini kita menemukan dugaan pencucian uang. Masuk pencucian uang kita akan ketemu tindak pidana asal. Itu novelty-nya ketika saya mendalami tahun 2000-an. Harus baca akhiri pasal 74-nya, Bu. Terima kasih Pak Saud, terima kasih Bu Yenti, terima kasih Bung Febri. Terima kasih. Harapan publik sangat besar agar penanganan kasus ini bisa transparan dan berkeadilan. Tidak ada upaya melindungi siapapun yang menjadi pelaku kejahatan di 3 kasus, Asabri, Krakatau Steel, dan suplai batubara ke PLN. Semoga publik tidak lagi dikecewakan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.